Pernah nggak sih kamu merasa minder setelah melihat orang lain yang lebih sukses, lebih kaya, lebih tampan atau cantik, lebih bahagia? Rasanya hidup kita jadi nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Kenapa kita selalu membandingkan diri dengan orang lain? Dan apakah ini hal yang wajar atau justru sesuatu yang merusak diri kita? Sebenarnya, membandingkan diri dengan orang lain adalah sifat alami manusia. Nah, ini bukan sesuatu yang baru. Dari zaman dulu, manusia sudah punya naluri untuk menilai dirinya sendiri berdasarkan lingkungan sekitar. Dalam psikologi, ini disebut social comparison theory atau teori perbandingan sosial yang dikembangkan oleh psikolog Leon Festinger pada tahun 1544. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk menilai dirinya sendiri dengan membandingkan diri dengan orang lain. Leon Festinger. Teori ini menjelaskan bahwa kita membandingkan diri dengan orang lain untuk mengetahui di mana posisi kita dalam kehidupan sosial. Apakah kita lebih baik, lebih buruk, atau berada di tengah-tengah? Ada dua jenis perbandingan sosial. Upward comparison, perbandingan ke atas. Ketika kita membandingkan diri dengan orang yang lebih sukses, lebih kaya, atau lebih berprestasi dari kita. Ini bisa menjadi motivasi, tapi juga bisa bikin minder dan iri hati. Downward comparison, perbandingan ke bawah. Ketika kita membandingkan diri dengan orang yang lebih kurang beruntung, ini bisa membuat kita lebih bersyukur, tapi juga bisa menjadikan kita sombong. Dampak negatif membandingkan diri dengan orang lain. Saat kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, kita bisa mengalami beberapa efek negatif, seperti minder dan tidak percaya diri. Kita merasa hidup kita kurang, berarti karena orang lain tampak lebih sukses. Akhirnya, kita takut mencoba sesuatu yang baru karena merasa tidak akan pernah cukup baik. Comparison is the thief of joy. Theodore Roosevelt. Artinya, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. 2. Rasa iri dan tidak bersyukur. Kita jadi sulit menikmati hidup karena selalu merasa orang lain punya lebih banyak. Iri bisa membuat kita tidak bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. 3. Kesehatan mental menurun. Stres, kecemasan, bahkan depresi bisa muncul karena kita merasa hidup kita tidak cukup baik. Riset menunjukkan bahwa terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain bisa meningkatkan kecemasan sosial dan membuat kita merasa kesepian. Ada beberapa alasan utama kenapa kita sering terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri ini. 1. Media sosial yang menipu. Kita sering melihat orang lain hanya dari highlight mereka, bukan realita sebenarnya. Apa yang kita lihat di media sosial hanyalah potongan terbaik dari hidup seseorang, bukan keseluruhannya. 2. Budaya kompetitif yang kuat. Kita diajarkan untuk berkompetisi. Siapa yang nilainya lebih tinggi? Siapa yang lebih sukses? Padahal setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. 3. Kurangnya rasa bersyukur. Ketika kita tidak fokus pada apa yang sudah kita miliki, kita akan selalu merasa kurang. Bab 4. Bagaimana berhenti membandingkan diri dengan orang lain? Kita tidak bisa benar-benar berhenti membandingkan diri, tapi kita bisa mengelolanya agar tidak berdampak buruk pada hidup kita. 1. Fokus pada perjalanan hidupmu sendiri. Setiap orang punya timeline masing-masing. Tidak ada gunanya membandingkan hidup kita dengan orang lain.
karena perjalanan setiap orang berbeda. 2. Kurangi media sosial. Jika media sosial hanya membuatmu merasa buruk, coba kurangi penggunaannya. Fokus pada kehidupan nyata, bukan hanya dunia digital. 3. Latih rasa bersyukur. Setiap hari tulis hal-hal yang kamu syukuri setiap hari. Ingat, selalu ada orang yang menginginkan hidup yang kamu punya. 4. Gunakan perbandingan sebagai motivasi, bukan depresi. Jika ingin membandingkan diri, jadikan itu motivasi untuk menjadi lebih baik, bukan untuk menyalahkan diri sendiri. Jadi, mulai sekarang, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain secara negatif. Setiap orang punya cerita hidupnya sendiri. Fokuslah pada perjalananmu, bersyukur atas apa yang kamu miliki, dan teruslah berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Menurut kamu, bagaimana cara terbaik untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya.